bertemu lagi bersama saya di channel ini. Lama sudah tidak membuat konten ya guys, sudah sekitar 5 atau 6 bulanan. Nah, kali ini saya akan berbagi ke teman-teman pemula pengenalan tentang dasar-dasar Excel. Semoga ini bisa berguna untuk teman-teman yang baru belajar. Dan langsung saja kita mulai dengan membuka aplikasi Excel. Ya, sebentar. Nah, biasanya Excel itu ada di bagian depan sini yang banyak aplikasinya, tapi kadang juga ada di bawah ya, di taskbar. Nah, saya ini Excelnya ada di taskbar, langsung saja kita buka ya. Di sini ya, kita klik 2 kali atau double klik, lalu kita tunggu loadingnya sebentar. Setelah itu, nah di sini kita akan dimunculin seperti ini. Kita pilih yang blank workbook atau lembar kerja baru. Nah, di bagian ini kita klik saja. Selanjutnya kita sudah muncul di tampilan Excel. Nah, ini guys, ini adalah Excel ya. Bagi teman-teman yang baru mungkin belum familiar, tampilan Excel adalah seperti ini ya, dan memiliki beberapa menu di atas ini. Menu-menu di Excel itu ada home, ada insert, ada di sini di insert ini, di home ini ada banyak fitur ya, maksudnya ada pilihan font atau huruf, lalu besarnya huruf, tata letaknya huruf, dan di sini juga ada format number, nah dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat ya. Lanjutnya kita juga di sini ada menu insert ya. Di Excel ini ada menu insert di mana ada pivot table. Nah, pivot table ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya, secara point atau to the point pivot table-nya ya, penggunaannya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komen. Lalu di sini ada juga beberapa menu lainnya. Lalu di sini ada page layout. Nah, page layout ini adalah pengaturan atau settingan kertas ya, size ya, ada size, ada 4, legal, letter ya, lalu orientasi juga ada. Lalu ada lagi menu formula. Nah, formula itu berkaitan dengan more function, ada match and track, ada auto sum, ada financial, dan itu rumus-rumusnya diberikan juga tuh ya. Lalu di sini juga ada data. Di data ini terdiri dari sort, filter, dan lain-lain nih. Yang biasa dipakai kan sort sama filter ya. Lalu di sini ada review. Review itu yang paling sering dipakai tuh ada yang di bagian new comment ya. Lalu ada view, lalu ada developer. Developer ini tidak langsung muncul, biasanya disetting dulu. Nah, nanti kalau butuh videonya juga atau tutorialnya nanti saya akan bikinkan, silahkan komen. Lalu ada help, ini buat nanya-nanya ya. Lalu ada Acrobat, itu tuh kayak biasanya buat create PDF. Lalu di sini juga kita disediakan untuk kayak Q&A gitu ya, pertanyaan yang membutuhkan jawaban gitu, mau nanya apa gitu kan. Nah, lalu selanjutnya kita balik lagi di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini ada abjad. Nah, abjad ini ya ada A sampai S dan seterusnya. Nah, di bagian, jika saya ngeklik di bagian begini dari atas sampai bawah ke blok, ini namanya kolom. Kolom itu adalah
apa ya, susunan row ya, row dari atas sampai bawah ada. Dan di sini jika saya tanya ini apa, ya itu kolom gitu. F ini adalah kolom. Nah, kita lanjut ke bagian nomor urut. Di sini ada 1 sampai 22 dan seterusnya. Ini namanya row ya, row atau apa ya, kumpulan sel dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan ya, kurang lebih bahasanya begitu ya. Ini adalah row, jadi atas adalah kolom ya, di bagian abjad ini namanya kolom, lalu di bagian nomor urut ini namanya row. Oke. Lalu di sini contoh saya klik begini, jika hanya satu kotak, kan tadi kan ini kan kolom ya, dan ini adalah row. Nah, jika satu kotak saja itu namanya sel ya. Semua kotak yang ada di dalam situ namanya sel, setiap kotak yang ada di situ. Ketika di blok udah beda lagi namanya gitu. Jadi contoh nih, saya mau nulis di sini angka ya, angka 1 ya. Sebentar. Nah, ini nih saya mau jelasin ya kotak-kotak ini ya. Nah, contoh kita mau apa ya namanya, memasukkan 1 di sini. Nah, ini bacanya gimana? 1 ini berada di ya, 1 ini berada di kolom E, di sel E, row 6 gitu, di sel E, row 6. Nah ini ya, bisa dilihat ya. Lalu contoh di sini saya ketik lagi deh aku. Nah, coba dijawab ini di mana nih letaknya, silahkan di komen ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan memperkenalkan tentang sheet ya, sheet di dalam Excel. Nah, di bawah sini namanya sheet ya, ini menyamping ke sana itu namanya sheet. Nah, ini bisa diganti nih, di double klik aja, bisa diberi nama apa gitu ya. Terus bisa ditambah juga, bisa ditambah. Ini contohnya saya kasih namanya 1 deh ya. Terus di sini saya tambah lagi, saya mau ada sheet 2 gitu ya, sheet 2. Saya ketik aja 2 gitu. Terus ya saya kasih lagi 3. Nah, ini namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3. Namanya bisa di custom, bisa diedit ya namanya. Bisa dirubah apa aja lah, ini saya asal aja ya. Oke, begitu ya. Berarti ini namanya sheet aku, sheet dia, sheet mereka. Jadi ini sesuai keperluan biasanya guys. Oke. Nah, selanjutnya di bagian sini juga kita ada page layout ya. Ini untuk melihat tampilan sesuai dengan format yang dipilih ya, atau layout yang dipilih di atas ya. Nanti dia akan bentuknya kepotong atau enggak, itu bisa kita lihat di bagian sini. Nah, di sini kita kan biasanya setting ya, kita pakai kertasnya apa, lalu orientasinya gimana gitu. Nah, tampilnya begini nanti. Lalu ini untuk kayak minimize ya, meminimize begitu. Untuk lihat ya gimana ya, memperkecil ya. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan normal di Excel. Nah, begini, ini normal. Oke. Selanjutnya di sini juga ada zoom in, zoom out, atau untuk memperkecil, memperbesar ya. Biasanya kayak saya ini matanya agak minus, jadi kadang saya besarin gitu biar enak lihatnya.
Nih, bisa diklik begini, bisa juga digeser seperti tadi ya. Oke. Ya, begini. Saya mau perbesar dulu sedikit. Nah, oke, ini namanya zoom in zoom outnya. Nah, yang lainnya adalah menu-menu lain ya, atau taskbar lain di bawahnya mah tampilannya. Nah, yang paling penting adalah yang di atas. Nah, ini juga ada untuk menyeret ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Ini juga nggak perlu terlalu kayak manual atau diklik pakai mouse ya. Bisa pakai tombol di keyboard yang tombol atas bawah kiri kanan itu loh guys. Nah, bisa pakai itu ya. Nah, sekian tutorial untuk part 1 ini. Nanti akan saya lanjut untuk part keduanya. Bye bye. Jangan lupa like, share, and comment.